Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurulia Melida. Kali ini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Pertama, kita akan membahas tentang perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik memiliki definisi sempit, yaitu perdagangan elektronik meliputi transaksi-transaksi bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dan pemasok yang menghubungkan komputer mereka masing-masing melalui internet. Sedangkan definisi luasnya, yaitu perdagangan elektronik, yaitu e-commerce dapat membantu fasilitas operasi internal maupun eksternal perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis e-commerce di luar perusahaan. Ada dua, yaitu e-commerce bisnis ke konsumen yang mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi pada sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Sedangkan e-commerce bisnis ke bisnis atau B2B mengacu pada transaksi antar bisnis di mana titik ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Selanjutnya, manfaat yang diharapkan dari adanya e-commerce itu sendiri yaitu 1. Perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunikasi keuangan. Yang ketiga, peningkatan imbal balik ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Selanjutnya, ada kendala dari e-commerce, yaitu 1. Biaya yang relatif tinggi, yang kedua kekhawatiran akan masalah keamanan, dan yang ketiga peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Selanjutnya ada ruang lingkup dari e-commerce. E-commerce bersifat dinamis dan ruang lingkup pengaruhnya dapat berubah dalam waktu beberapa bulan. Perencana bisnis strategis akan membakukan komitmen untuk menggunakan e-commerce guna meraih keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya ada intelijensi bisnis atau business intelligence, yaitu aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Selanjutnya ada basis data eksternal, yaitu perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri. Tersedia basis data komersial yang penting yang memberikan informasi mengenai hampir semua subjek, sehingga perusahaan menggunakan basis data untuk mendapatkan kecerdasan bisnis karena lebih cepat dan lebih murah daripada meneliti beragam jenis sumber informasi. Selanjutnya ada mesin pencari. Mesin pencari merupakan suatu program komputer yang khusus menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Selanjutnya ada strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Strategi e-commerce yang terbaik memiliki beberapa kemungkinan solusi. Namun strategi yang paling sering digunakan adalah sistem interorganisasional, yaitu strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Istilah yang biasa digunakan dalam iOS adalah EDI. Manfaat iOS ada dua, efisiensi komparatif dan kekuatan penawaran. Selanjutnya, EDI dan extranet. Jaringan bernilai tambah atau WAN merupakan jasa yang menjalankan dan mengelola jalur komunikasi selain jalur itu sendiri. EDI adalah implementasi dominan dari suatu iOS, sedangkan extranet adalah cara lain dari membuat suatu iOS. Selanjutnya, pengaruh internal maupun pengaruh lingkungan dalam penerapan iOS. Yang pertama, pengaruh internal ada kebutuhan internal dan dukungan manajemen, sedangkan pengaruh lingkungan ada tekanan kompetitif dan penggunaan kekuasaan. Manfaat tidak langsung yang didapatkan dari penggunaan iOS adalah 1. Mengurangi kesalahan, 2. Menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki layanan pelanggan, memperbaiki hubungan dagang dengan sekutu, dan meningkatkan kemampuan bersaing. Selanjutnya ada strategi B2B untuk e-commerce. Alasan pentingnya memahami strategi B2B yaitu 1. Semakin banyaknya jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital. Selanjutnya, yang kedua ada semakin banyaknya pelanggan yang mampu mengatasi keengganan untuk melakukan pembelian menggunakan web. Perbedaan antara pembelian produk-produk digital dengan produk fisik yaitu produk digital dapat digunakan begitu selesai di-download dan produk akan berpindah ke aset pembelinya. Selanjutnya ada penjualan maya versus penjualan campuran. Penjualan maya atau virtual sales adalah penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi bisnis yang tidak mengoperasikan tempat berjualan fisik. Sedangkan penjualan campuran adalah
ketika perusahaan memiliki tempat penjualan secara fisik dan situs web di mana pelanggan dapat membeli produk tersebut. Selanjutnya ada perdagangan bergerak. Perdagangan bergerak atau mobile commerce adalah penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Sedangkan telekomunikasi generasi ketiga atau third generation atau 3G merupakan generasi analog, perpindahan antara generasi analog menjadi generasi digital. Selanjutnya ada World Wide Web atau yang biasa kita sebut dengan web, adalah informasi yang dapat diakses melalui internet di mana dokumen-dokumen hipermedia disimpan dan kemudian diambil dengan cara-cara yang menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Istilah penting yang terdapat dalam web itu sendiri ada situs web, link hypertext, halaman web, homepage, browser, universal resource locator atau URL, protokol, nama domain, dan path. Selanjutnya ada cyberspace dan superhighway informasi. Cyberspace merupakan gambaran suatu masyarakat yang telah menjadi budak teknologi, sedangkan superhighway informasi merupakan gambaran suatu kekuatan positif yang memberikan akses atas sejumlah informasi yang terdapat dalam masyarakat modern pada saat ini. Oke, selanjutnya ada tips keberhasilan penggunaan internet. Yang pertama, pastikan situs web kuat. Yang kedua, pastikan browser dan struktur basis data fleksibel maupun intuitif. Yang ketiga, ada penekanan isi. Yang keempat, sering diperbarui. Yang kelima, melihat di luar pelanggan. Yang keenam, tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. Yang ketujuh, menjadikan internet intuitif. Yang kedelapan, berada di lokasi web yang tepat. Yang kesembilan, ciptakan rasa kebersamaan. Dan yang kesepuluh adalah carilah bantuan jika membutuhkan. Oke, sekian materi bab 3 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.